pagi anak-anak, bertemu dengan saya Pak Junianto di pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Selamat untuk kalian semua yang sudah naik ke kelas 12. Kita akan awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru ini, untuk pagi ini. Engkau telah menyertai kami dan beri kami kesempatan untuk kami memperbaiki diri. Bapa, kami akan memulai pelajaran ini. Berkati kami semua Tuhan, agar kami boleh mengerti kebenaran dari firman-Mu dan materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, pagi ini topik kita yang pertama yaitu demokrasi dan HAM. Ya, demokrasi dan HAM. Mungkin di pelajaran yang lain, khususnya di PPKN, itu ada juga materi yang sama, demokrasi dan HAM. Tetapi di sini Pak Jun akan menyoroti lebih ke sisi Alkitabnya, ya, dari ke Alkitabiahnya. Kalau masalah demokrasi itu apa, HAM itu apa, itu Pak Jun hanya mengulas sedikit. Yang banyak itu nanti di PPKN-nya, gitu ya. Nah, demokrasi dan HAM ini penting dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi demokrasi dan HAM ini nggak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita ya setiap hari. Nah, kita akan lihat pengertian tentang demokrasi dan HAM. Ya. Pertama, HAM dulu ya. Saya akan soroti HAM. Hak asasi manusia, ini jelas ya, HAM. Semua orang tahu nih singkatan HAM, hak asasi manusia. Hak asasi manusia, hak yang mendasar, hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Nah, hak asasi manusia itu cirinya apa toh? Cirinya hak asasi itu, hak asasi adalah hak yang diberikan oleh Allah. Ini ingat ya, hak yang diberikan oleh Allah, bukan manusia. Jadi kalau itu yang memberi Allah, maka yang berhak mengambil hanya Allah. Itu contohnya ini ya. Contohnya salah satunya hak untuk hidup. Anda atau kita semua diberi hidup. Siapa yang memberi hidup? Allah. Maka jika ada manusia yang mengambil hidup orang lain, dia melanggar HAM. Ya. Tetapi kalau yang mengambil hidup itu Allah sendiri, tidak, karena itu pemberian Allah. Ini ciri. Jadi hak-hak yang diberikan oleh Allah itu hak asasi. Contohnya salah satu tadi hak untuk hidup ya. Anda diberi kehidupan itu bahkan sejak dalam kandungan ya, sejak dalam janin itu mulai hidup di sini, itu sudah diberikan oleh Allah. Lalu apalagi Pak Jun, hak asasi manusia itu selain hak hidup? Banyak ya. Anda bisa cari, salah satunya hak untuk menikah ini ya. Hak untuk menikah itu juga sebenarnya hak dari Tuhan. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian Allah membuat institusi pernikahan di situ, Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa, keduanya menjadi satu daging. Seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya. Ini pernikahan yang diciptakan oleh Allah. Itu HAM. Hak untuk hidup, hak untuk menikah, hak untuk mengembangkan diri. Sekolah itu termasuk hak itu, hak asasi itu. Kalau
Anda dilarang nggak boleh sekolah, yang melarang itu melanggar HAM. Ya. Jadi lebih ke pemberian Allah itu, hak asasi manusia ya. Ini HAM, pemberian Allah. Ya. Nah, itulah hak asasi manusia. Kalau hak untuk jadi presiden, ini HAM atau bukan? Hak untuk menjadi anggota DPR, HAM atau bukan? Ini ternyata termasuk bukan HAM ya. Untuk menjadi DPR itu bukan HAM ya. Hak asasi manusia itu yang dari Allah ini. Itu ciri HAM. Kemudian demokrasi. Kita masuk ke pengertian demokrasi ya. Pengertian demokrasi. Nah, demokrasi ini di mapel lain sudah diberikan. Saya akan sedikit saja mengulas demokrasi ya. Demokrasi dari kata apa? Dua kata ya. Demokrasi dari bahasa Latinnya itu berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos atau kratia ya. Demos itu apa demos? Yang suka demo itu siapa? Demos, gampang aja ya. Mengingatnya yang suka demo itu biasanya siapa? Rakyat gitu ya. Demo, ada demo rakyat banyak. Demos itu rakyat. Nah, kratos atau kratia itu pemerintahan. Jadi demokrasi itu pemerintahan di tangan rakyat. Demokrasi itu pemerintahan di tangan rakyat. Kenapa topik ini diberikan ke pelajaran agama Kristen, Pak? Karena ini penting ya. Tadi menyinggung hak asasi manusia tadi ya. Demokrasi ini juga menyinggung hak dasar dari manusia. Allah sudah memberikan hak-hak dasar kepada manusia. Jangan sampai dilanggar. Kalau dilanggar berarti orang itu menindas, ya, menindas manusia. Jadi demokrasi ini penting ya. Ini model pemerintahan, demokrasi ini model pemerintahan yang menempatkan rakyat itu menjadi unsur terpenting. Sebelumnya, zaman dulu ketika nenek moyang di dalam Alkitab itu ya, pemerintahan pertama kali itu namanya teokrasi. Teokrasi. Ya. Ini demokrasi, ini teokrasi. Teokrasi itu apa, Pak Jun? Ya, teokrasi. Teokrasi dari kata theos, itu Allah, dan tadi kratia atau kratos ya, kratos atau kratos saja ya, itu pemerintahan. Kratia atau kratos ya, sama aja nih. Ini kratia, ini kratos. Untuk mengingat gampang aja ya, gitu ya, dibikin gampang kratos, keraton ya, tempatnya raja, pemerintahan gitu aja ya. Itu untuk mengingat biar mudah. Nah, teokrasi itu pemerintahan di tangan Allah zaman dulu. Zaman dulu itu teokrasi, pemerintahan di tangan Allah. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, itu kan Allah toh yang mimpin ya. Ketika kemudian mereka jatuh dalam dosa, Allah yang bertindak. Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden. Kemudian manusia berkembang. Zaman Nuh, Allah yang memerintahkan. Siapa yang taat, dia akan mendapat berkat.
ya, Nuh suruh membuat bahtera, dia taat, akhirnya selamat, ya, Nuh dan keluarganya. Orang-orang yang mengolok-olok Nuh akhirnya binasa. Berkembang lagi zaman Abraham. Di sini Allah ini yang pegang peranan. Umat manusia itu disebut umat, bukan bangsa, ya. Umat karena kedudukan umat di mata Allah itu semua sama, umat Allah, nggak ada yang lebih tinggi lebih rendah, ya. Yang lebih tinggi itu Allah. Ini teokrasi. Umat manusia itu sama saja. Ya, memang manusia diciptakan itu semua saja, ya, sepadan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan pun itu sepadan, tidak satu lebih tinggi dari yang lain, tidak. Kalau saat ini orang membeda-bedakan itu karena manusia, bukan karena Allah. Oke, kembali ke sini. Teokrasi, pemerintahan di tangan Allah. Kemudian berkembang nih. Allah itu Allah yang demokratis sebenarnya. Allah yang demokratis. Walaupun dia itu teokratis, Allah yang di atas, ya, bukan pemerintahan, tapi Allah ini juga demokratis. Buktinya apa? Ketika zaman Saul, ya, kita ke Alkitab, raja Israel yang pertama itu Saul, ya. Masih ingat? Mungkin di cerita-cerita sekolah minggu, ya, Anda ingat, ya, namanya Saul, raja Israel yang pertama. Saya tulis di sini, ya, raja Israel yang pertama ini Saul. Nah, bangsa Israel itu minta pada Tuhan, Tuhan beri kami raja, ya, beri kami raja. Kenapa mereka minta raja? Karena melihat bangsa-bangsa lain itu punya raja. Nah, bangsa Israel nggak punya. Pemimpinnya siapa? Allah. Allah memimpin lewat nabi, gitu, ya, lewat nabi, lewat orang-orang yang dipilih oleh Allah itu memimpin bangsa Israel. Lalu mereka minta raja, beri kami raja, beri kami raja. Lalu karena Allah ini Allah yang demokratis, dia kasih, kabulkan, ya. Kamu tak beri raja, tapi dengan syarat, mau nggak kamu bayar upeti kepada raja? Nanti ada beban seperti itu. Mau, gitu, ya. Bangsa Israel mau, kami mau. Lagi syarat lagi, rajamu harus tunduk kepada Allah, ya, tunduk kepadaku. Ingat, ya. Jadi walaupun mereka itu diberi raja, maka raja itu harus tunduk kepada Allah. Kalau raja itu nggak mau tunduk kepada Allah, maka raja itu akan dicopot oleh Tuhan. Ini sebenarnya pemerintahan tetap teokrasi, ya. Jadi raja, tapi raja harus tunduk kepada Allah. Memang ini penting. Kalau raja itu semenang-menang, rakyatnya bisa menderita. Maka Allah sekali lagi memperhatikan hak manusia tadi, hak-hak manusia ini yang dasar itu, ya. Jangan sampai hak manusia itu dibinasakan oleh raja. Jadi raja harus tunduk kepada Tuhan. Maka diberikan raja pertama itu Saul, ya, raja Saul. Bangsa Israel senang-senang, ya, senang punya raja. Lalu mereka mengeluhkan, Saul, 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 gitu, ya. Saul, ya, itu Saul. Saul. Nah, perkembangannya, apakah Saul ini selamanya taat kepada Allah? Ternyata tidak. Saul awal-awal dia taat kepada Tuhan, ya, tapi lama-lama nyeleweng dia, mulai tidak taat kepada Tuhan, ya. Dia mulai tamak, dia mulai sombong, gitu, ya. Raja yang sombong, raja yang tamak. Tamak itu tahu nggak? Tamak itu apa? Serakah, ya.
serakah. Ini Allah kan nggak suka raja seperti itu. Lalu diingatkan Saul ya. Saul diingatkan oleh Allah, tetap ngeyel, ya udah copot ya kedudukan sebagai raja, ganti sama raja kedua siapa? Raja bangsa saya kedua Daud. Nah ini proses demokrasi sebenarnya di dalam Alkitab ya. Jadi saya lebih menyoroti ke Alkitab ya. Kalau yang demokrasi secara pengetahuan itu di PPKN ya, di pemerintahan. Nah, inilah demokrasi dan HAM menurut Alkitab. Ada bacaan yang mendasar dalam bab kita pada pagi hari ini, yaitu bacaan saya ambil dari Mazmur ya. Mazmur penghapusnya. Oke. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ini semua ayat ini, satu pasal ya, yang menceritakan tentang sungguh alangkah baiknya ya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun dan bahagia ya, hidup rukun bersama misalnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara-saudara itu hidup rukun. Karena kenapa? Kok rukun itu baik? Karena di dalam kerukunan ini berkat Tuhan itu dicurahkan ya, seperti minyak yang dari kepala Harun turun ke jubahnya gitu ya, dan ke jubahnya ya. Jadi dalam kondisi rukun maka berkat itu turun. Jadi tentang hal ini ya, kalau semua taat kepada HAM ya, taat kepada HAM, taat dengan demokrasi, maka berkat Tuhan itu akan turun. Sekarang gimana kalau musim demo ya, demo itu yang mengerikan ya, toko-toko itu berani buka enggak? Buka, wah ada demo ya, jangan-jangan nanti dijarah, kan nggak berani buka atau? Kalau nggak berani buka, mana dapat uang gitu ya, berkatnya nggak turun. Jadi kalau rukun orang usaha itu enak gitu ya, berkat turun. Ini Mazmur ya. Kemudian kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16 ya. Ini tentang kebun anggur Nabot. Ini ya. Ini orang-orang. Ya, tentang kebun anggur Nabot. Anda nanti bisa baca di waktu yang lain ya. Saya akan jelaskan ini, ceritakan singkat. Di sini ada seseorang namanya Nabot. Ya. Nabot ini orang rakyat biasa. Dia punya kebun anggur. Nah, kemudian ada raja. Saya ceritakan di sini aja ya. Ini Nabot. Nabot ini pemilik kebun anggur ya. Kemudian Raja Ahab. Ini Raja Israel. Oke. Nah, Raja Ahab ini tertarik dengan kebun anggurnya Nabot karena letaknya di samping istana gitu ya. Raja Ahab, wah bagus kebun anggurnya ya. Lalu dia ketemu Nabot, cari Nabot ya. Nabot, kebunmu tak beli, boleh enggak?
Kalau nggak boleh, tak tuker sama kebunku yang di sana itu, ya jauh ya. Ini mau tak pakai jadi kebun sayur, boleh nggak gitu ya? Tapi nggak boleh sama Nabot. Jangan, ini warisan soalnya, warisan nggak boleh dijual gitu ya. Lalu Ahab kecewa. Raja Ahab pulang, di sana dia sedih. Nah, datanglah istrinya Isabel ya. Isabel ini istri raja, ini permaisuri ya. Permaisuri. Ini istri raja Isabel ini. Ternyata Isabel ini dari bangsa kafir. Nah, Isabel tanya, ngapain kamu sedih gitu ya? Itu Nabot nggak boleh, kebunnya saya beli nggak boleh. Allah, kecil masalah gitu, serahin ke saya gitu ya. Udah kamu tanda tangan aja, serahin ke saya. Lalu Isabel ini merancang kejahatan dia. Isabel menyiapkan 2 orang durhaka ya, 2 orang dursila istilahnya, yang nanti disuruh nipu gitu ya. Kamu perintahkan rakyatmu kumpul di pelataran istana ini ya. Isabel suruh buat Raja Ahab suruh buat surat, perintah rakyat kumpul. Betul, buat surat, rakyat kumpul ya, semua termasuk Nabot. Nah, setelah semua kumpul, 2 orang suruhan Isabel tadi itu berdiri ngomong kalau Nabot telah menghujat Allah dan raja. Ini bohong sebenarnya ya. Ini melanggar HAM ya. Melanggar HAM gitu. Nabot telah melanggar menghujat Allah dan raja. Kalau saksinya 2 orang zaman dulu itu udah sah untuk menghukum seseorang, gitu ya. Lalu tanpa diadili, Nabot ditangkap. Nabot ditangkap, bawa keluar kota, dilempari batu sampai mati. Ini pelanggaran HAM ya. Dilempari batu sampai mati. Setelah mati, Isabel ngomong sama Ahab, tuh yang punya kebun udah mati, ambil kebunmu, kebunnya ambil aja, gitu ya. Ini zaman dulu orang mendapatkan harta dengan cara membunuh. Sudah ada pelanggaran HAM ini, sudah ada sejak zaman dulu. Sekarang pun masih ya. Nah, itu menurut Alkitab jelas melanggar ya. Tidak hanya sekarang, zaman dulu sudah melanggar ya. Oke, ini HAM dan demokrasi menurut Alkitab. Sebenarnya kalau mau diceritakan banyak banget nih di Alkitab ya tentang pelanggaran HAM gitu ya. Oke, dari 2 kisah ini ya, kebun anggur Nabot dan Mazmur 133, Anda nanti kerjakan ya di rumah. Kerjakan dari yang pertama misalnya ya, tentang lihat tugasmu. Yang pertama tentang Mazmur ini ya, bagaimana kaitannya antara berkat Tuhan ya, berkat Tuhan yang turun itu dengan hidup yang serba rukun ya. Berkat Tuhan dan hidup yang serba rukun itu kaitannya bagaimana. Kemudian yang kisah ini kebun anggur Nabot ya, kisahnya ini tugasnya adalah pelanggaran-pelanggaran apa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Isabel, gitu ya. Pelanggaran-pelanggaran apa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Isabel, dan menurut Anda bagaimana kesannya bila Anda punya pemimpin yang seperti ini? Itu dulu, silahkan direnungkan, dan saya kira cukup sekian dulu gitu ya, materi pertama dari pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bab 1 ini. Semoga kalian semua bisa memahami arti demokrasi dan HAM menurut Alkitab. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.